Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafriza dengan ini teman saya Muhammad Fadil. Kami dari mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Dato Ramapal. Kami membuat proyek mini riset sebagai UTS mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini dengan judul analisis tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Jumat Literasi yang diadakan oleh HMJIP UIN Dato Ramapal. Selamat menyaksikan. Dalam video tersebut kami meminta kepada para responden untuk mengisi kuesioner yang telah kami bagikan, yaitu kepada mahasiswa IP UIN Dato Ramapal semester 1 sampai 5. Baik, selanjutnya kami sedang mengerjakan dan mengolah data tersebut dengan mengumpulkan data-data yang digunakan, kemudian mengubah data yang diperoleh menjadi data mentah, membuat data tersebut menjadi data kelompok dan grafik, kemudian menganalisis dengan ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Ukuran data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ukuran penyebaran data yang terdiri dari range, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi. Kemudian ukuran distribusi data yang terdiri dari skewness dan kurtosis. Alasan memilih tema dan judul tersebut: yang pertama, untuk mengetahui pentingnya literasi sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Yang kedua, untuk menumbuhkan budaya membaca dan diskusi untuk mengidentifikasi potensi masalah. Yang terakhir, mengevaluasi dan memperbaiki minat dan daya tarik Jumat Literasi. Baik, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara mengumpulkan data yang digunakan, mengubah data yang diperoleh menjadi data mentah, membuat data tersebut menjadi data kelompok dan grafik, menganalisis dengan ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus, dan juga ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ukuran penyebaran data yang terdiri dari rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, koefisien variasi, dan yang terakhir ukuran distribusi data yang terdiri dari kurtosis dan skewness. Baik, yang pertama, dengan masuk ke Google Chrome dan kemudian cari Google Form yang kalian buat untuk menyebarkan kuesioner. Setelah itu kalian bisa lihat jawaban dan klik lihat di spreadsheet, kemudian klik file, kemudian download. Setelah itu kalian bisa copy dan pindahkan ke Excel. Dan di sini jika masih terdapat huruf, kalian bisa ubah ke dalam bentuk angka. Dan di sini terdapat 11 pernyataan, 10 pernyataan positif dan 11 pernyataan negatif. Yang di situ masih terdapat angka dan kalian bisa ubah dan menghapus huruf-huruf tersebut dan mengubahnya menjadi angka. Yang dimana kalau di pernyataan positif lima sangat setuju, dan yang terakhir 1 sangat tidak setuju. Dan pernyataan positif 1 sangat setuju dan 5 sangat tidak setuju. Jika itu di pernyataan negatif, kalian bisa mengubahnya menjadi angka. Jika masih terdapat huruf,
kalian bisa hapus. Nah, ini huruf yang sudah diubah dan hanya terdapat angka. Kita coba, kita hapus kembali dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum buka kurung, kita blok semua data-data tersebut dari pernyataan 1 sampai pernyataan terakhir, tutup kurung, dan itulah hasilnya. Dan hasilnya ini menjadi data mentah. Nah, kita pindahkan di slide selanjutnya, di distribusi data frekuensi. Ini sudah menjadi data mentah. Setelah itu kita bisa mengurutkan data-data tersebut dan menentukan berapa jumlah dari data-data tersebut yang disebut sebagai frekuensi, yaitu jumlah data dari data sekian sampai data sekian. Nah, di sini kita harus menentukan jangkauannya terlebih dahulu, yaitu rumusnya Xmax dikurang Xmin, data terbanyak dikurang data paling sedikit, yaitu 72 dikurang 43 jadi 29. Setelah itu banyak kelas. Adapun rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32, karena jumlah data tersebut 32 responden, yang mengisi data tersebut 32 responden. 1 ditambah 3,3 dikali 1,505 tutup kurung dikalikan 3,3 dikali 1,505 dikalikan sama dengan 4,9663. 1 ditambah 4,9663 sama dengan 6, karena itu dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas sama dengan 6. Setelah itu kita bisa menghitung panjang kelasnya, yang terdiri dari jangkauan dibagi K kelas 29 bagi 6 sama dengan 4,83. B sama dengan dibulatkan menjadi 5. Dan situ sudah tertera kelompok terdiri dari 6 kelas. Dan panjang kelasnya 5. Jarak antara kelas 1 dan kelas yang lain adalah 5. 43, 44, 45, 46, 7, jaraknya 5. Setelah itu kita menentukan titik tengahnya. Ini titik tengahnya. Adapun titik tengah dari 43 sampai 45 adalah 40. 43 sampai 47 adalah 45. Adapun titik tengahnya dengan rumus TB dikurang TA, tepi bawah dikurang tepi atas. Adapun tepi bawahnya 47 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 45. Begitu dan seterusnya. Dan di situ sudah terdapat frekuensi, yaitu jumlah data yang diperoleh. Data yang pertama sebanyak 3, yang kedua 1, begitu pun dan seterusnya. Sama dengan 47 ditambah 43 dibagi 2, 45. Kita masuk ke histogram. Ini sudah tertera titik tengah. Masuk ke chart, pilih. Setelah itu pilih border, ubah ke warna hitam biar lebih jelas. Nah, sudah. Itulah cara membuat histogram. Kemudian ada polygon. Adapun caranya, kita blok
nilai dan frekuensi, kita pilih. Setelah itu kita tentukan dulu FK sebelum dan FK sesudah. FK sebelum itu OGIF positif dan FK sesudah itu OGIF negatif. 3 tambah 3, 3 tambah 1, 4. Kita jumlahnya dari atas. Beda dengan FK lebih dari atau OGIF negatif. Kita menjumlahnya dari bawah. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 11 tambah 8, 23. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 1, 29. 29 tambah 3, 32. Terdapat OGIF positif. Ketik yang pilih chart, pilih title. Oke. Kita masuk ke modus. Kita tentukan dulu N-nya. N itu adalah jumlah keseluruhan. Adapun P adalah panjang kelas, D1. Modus adalah jumlah angka yang paling banyak muncul atau sering muncul, yaitu 11. D1 sama 11. Jadi 11 dikurang frekuensi sebelumnya 8 jadi 3. Adapun 11 dikurang angka sesudahnya itu 11 kurang 4 sama dengan 7. Kita masuk ke rumus. 62 tepi bawahnya 63 dikurang 0,5 jadi 62,5. 64. Kita masuk ke X bar rata-rata. Rata-rata itu kita tentukan dulu FI kali XI, frekuensi dikali nilai tengah. Sudah terdapat jumlah keseluruhannya. Kita gunakan rumus sum sama dengan 1935. Kita bagi 32. 1935 dibagi 32. FI sigma FI kali XI dikali FI. Kita masuk ke median. Kelas median. Kita tentukan dulu frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Yang pertama kelas median jumlah dibagi 2 jadi 16. Kelas median berarti 16. Pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. 3 tambah 1 4 tambah 5 9. 9 tambah 8 17. Jadi dia masuk ke kelas keempat. Karena jumlahnya 16 dia masuk ke 17. Adapun frekuensi kelas sebelumnya berarti yaitu 9. Panjang kelasnya 5. Setelah itu kita masuk ke rumus 57,5 ditambah buka kurung 2 kali 16 dikurang 9 dibagi 8 tutup kurung dikali 5 sama dengan 61,9. Kita masuk ke kuartil. Di kuartil adapun rumusnya I per 4 dikali 32 dikali N. Karena jumlah yang dicari 1 berarti 1/4 dikali N. Begitupun jika kuartil 2 berarti 2/4 dikali N. FK sebelumnya tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. FK sebelumnya kuartil 1 berarti karena kelas kuartil 1 8 jadi dia masuk di kelas ke 3 9. Kita masuk ke rumus. Tepi bawah 57,5 52,5 ditambah tutup kurung 2 kali 8 dikurang 4 tutup kurung dibagi frekuensi kumulatif dibagi 5 ditambah 5 dikali 5 dikali 8. Hasilnya 56,5. Kita masuk ke desil. Di desil kita tentukan dulu kelas desilnya. Kan dicari desil 8 berarti 8
bagi 10 dikali 32 sama dengan 25,6. Dan sini sudah tertera frekuensi kumulatifnya 25,6 masuk di kelas ke 5, 28. Berarti FKS nya 17, panjang kelasnya 5. Kita masuk ke rumus, tepi bawahnya 62,5 buka kurung 2 kali tutup kelas desil dikurang FKS 17 tutup kurung dikali dibagi frekuensi dikalikan 5 panjang kelas. Sama dengan 66,4. Kita periksa terlebih dahulu. Buka kurung 2 kali 25,6 kelas desil dikurang FKS tutup kurung dibagi frekuensi. Kita masuk ke kelas persentil. Terlebih dahulu kita, karena diminta persentil 43, jadi kita cari hasil, berarti 43 dibagi 100 dikali 32. Kita tentukan FKS sebelumnya, sudah terdapat FKS sebelumnya 57,5 tepi bawah ditambah kelas persentil dikurang FKS dibagi frekuensi dibagi. Kita masuk ke varians. Varians walaupun rumusnya FI dikali XI dikurang S bar pangkat 2 dibagi rata-rata dibagi FI frekuensi sama dengan, setelah itu kita masuk ke simpangan rata-rata. Karena jumlahnya FI kali XI pangkat 2 sama dengan 0, berarti 0 dibagi N jumlah frekuensi 32, hasilnya 0. Kita masuk ke koefisien variabel. Kita cari dulu sudah terdapat standar deviasi. Kita menggunakan rumus setelah itu SKRT masukkan rumus varian sudah varian dengan 6,9993. Koefisien variansi FI dikali XI dikurang S bar bagi FI sama dengan bagi 30 sama dengan Skopnes. Yang sudah terdapat modus, X bar, standar deviasi, varians. Adapun rumusnya X bar dikurang modus dikali dibagi simpangan standar deviasi sama dengan min 5,04. Karena hasilnya negatif jadi miring ke kiri. Kita masuk ke kurtosis.
hasil sudah tertera. XI dikurang X bar, XI dikurang X bar pangkat 2, FB dikali XI dikurang X bar pangkat 2, SI dikurang X bar pangkat 4, FB dikali XI dikurang X bar pangkat 4. Kita perbaiki dulu kalau ada yang salah. Dan di situ masih terdapat kesalahan. Nah, kita perbaiki. Setelah itu kita cari hasilnya. Sigma FI dikali SI dikurang X bar pangkat 4 per N jumlah keseluruhan dibagi Sigma FI dikali SI dikurang X bar pangkat 2 per N pangkat 2 kuadrat sama dengan 598.401. Kita perbaiki dulu yang salah. Hasilnya sudah sesuai. I'll see you again.